Pernah gak sih Kang, buka HP cuman cek notif doang, malah ketemu berita yang gak enak di hati. Atau scroll TikTok yang katanya sebuah fakta, kok makin kesini makin aneh datanya. Nah, kalau pernah, stay tune ya. Halo semuanya, aku Rahma Junita. Aku Ihsan Hidayatullah. Dan aku Fida. Kali ini kami bertiga akan membahas kompetensi media digital. Kalau ngomongin soal media digital tuh kayak menganalisis, mengevaluasi, terus membuat konten digital dengan cara yang benar. Pengguna media digital tuh kayak kita tuh harus berperan lebih aktif di dalamnya. Kita tuh harus bisa ya tadi benar menganalisis, mengevaluasi dan membuat konten yang edukatif lah gitu. Jadi kita tuh tidak asal mengklik konten yang belum tentu kebenarannya. Kalau dilihat dari datanya ya gitu. Untuk data yang mengakses medianya tuh di data tuh lebih ke 80% pemahaman dalam melihat konten tersebut yang membuat salahnya tuh kayak orang tuh udah banyak menggunakan media sosial cuman sulit aja dalam memahami tentang tentang Inti dari inti videonya gitu. beritanya gitu. Gak bisa memilah dan memilih mana data yang benar dan data yang salah gitu. Kayaknya harus lihat dulu tujuan kita, audiensnya mau ke anak kecil kah, anak SD atau pelajar. Jadi kita bisa menyesuaikan nih konten kita tuh mau ke mana gitu arahnya. Betul sekali. Terus jangan sampai membuat konten dengan sumber yang tidak jelas. Nah, bener juga Kang. Harus membuat konten dengan sumber yang jelas gitu. Harus kan sekarang juga udah ada aplikasi cek fakta gitu ya buat melihat fakta benar atau tidaknya sumber yang kita lihat untuk dimasukkan ke dalam konten tersebut. Dilihat dari kayak perbedaan dari YouTube ya, aplikasi YouTube kan ada YouTube Kids dan ada YouTube untuk dewasa. Nah mungkin untuk anak kecil yang usia di bawah umur mungkin bisa memilih aplikasi yang harusnya sesuai usianya, dan untuk orang dewasa mungkin bisa memilih sesuai umurnya juga. Kita tuh harus membuat konten yang lebih bijak lagi berarti ya. Iya sih, itu mah harus ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya gitu. Kita tuh harus bisa membuat konten yang lebih edukatif gitu. Iya, benar Kita harus membuat konten dengan sumber yang lebih tepat gitu. Jangan sampai kita membuat konten yang asal-asalan gitu. Apalagi yang menjadikan konten itu hoax. Kan itu gak baik juga buat orang-orang. Berita yang Gak bener. gak benar. Kalau untuk anak kecil ada peran orang tua ya Teh. Iya, harus didampingi juga sih. Iya sih, benar juga. Jadi harus lebih membatasi lah kepada si anak teh. Jangan sampai si anak bisa mengakses semua gitu, semua apa yang ada di media digital gitu. Karena kan gak semua cocok untuk anak juga kan di dalamnya. Berarti ini nggak sepenuhnya salah anak berarti ya Kang. Berarti harus ada edukasi buat orang tuanya juga. Orang tua tuh harus ngerti nih, anak gak boleh gini. Parentingnya harus dibenerin lagi. Bisa dicari dulu dari sumbernya, benar apa enggak sih konten tersebut. Apakah si sumbernya itu adalah media yang sudah tervalidasi, udah dipercayai oleh banyak orang atau tidak. Ya betul, apalagi untuk mengakses TikTok dan bisa mengakses Instagram, padahal mereka tuh tidak sesuai umurnya. Harusnya nggak dulu ya Teh. Iya, harusnya. Karena kan banyak sekali sekarang akun anonim gitu yang membuat konten-konten yang gak jelas itu, yang membuat seakan-akan bahwa si berita itu adalah sebuah fakta. Padahal ketika kita cek sumbernya, ternyata itu tidak benar faktanya. Tapi emang sih Kang, aku juga sering tertipu atau terkecoh dengan berita-berita yang ada di TikTok. Tapi kadang bener juga harus dicek lagi kebenarannya gitu. Jangan Asal terbawa-bawa. menyimpulkan. Iya, jangan FOMO. Betul. Biasanya buzzer ya Kang. Teh.
akses gawai lebih banyak dibandingkan akses literasi media digital tuh karena mungkin pengguna juga yang mengakses gawai itu bukan hanya orang-orang remaja dewasa yang memang pastilah gitu berliterasi di dalam media digital. Yang mengakses itu juga banyak anak kecil yang mungkin mempunyai gawai gitu, mengakses gawai itu hanya untuk bermain game, tidak berliterasi. Ya mungkin kebanyakan anak-anak sih yang kurang literasi di dalam media digital juga. Ya mungkin apalagi kan sekarang zamannya modern ya Kang Teh, apalagi anak-anak sekarang tuh banyak yang sekali menggunakan gadget karena banyaknya yang mereka sekarang ini menggunakan media TikTok, Instagram hanya untuk bermain-main dan mengikuti gayanya orang dewasa ya seperti itu. Dan mereka tidak mengetahui literasi di dalamnya seperti apa. Iya. Literasinya kurang gitu. Kayak misal di TikTok tuh kan kayak sekarang tuh cuma apa sih kebanyakan scroll tanpa membaca atau melihatnya gitu, scroll doang nih. Iya. Cuman gitu aja. Jadi dibandingkan berliterasi itu kan lebih baik kalau di YouTube kan literasinya tuh panjang, pasti akan memahami betul. keseluruhannya. Iya, benar. Tapi ketika di TikTok tuh cuman sebagiannya aja. Iya, Jadi selewat. Jadi tingkat literasinya tuh jadi kurang gitu. Terus kebanyakan main game ya kan? Ya main game gitu namanya. Cuman 50/50 ya Kang Teh. Soalnya kan lingkungan aku kebanyakan orang tua zaman dulu ya. Nah, dibandingkan 50-nya anak pelajar. Jadi 50/50 gitu. Sangat penting banget karena ketika anak muda tidak melek pada media digital, mereka akan ketinggalan. Karena apapun informasi, pelajaran, apapun itu sekarang itu sudah berbasis media digital. Kalau mereka tidak melek pada media digital, mereka akan ketinggalan. Gurunya pasti meng-share lewat WA Iya. sekarang, bisa di WA dan di media sosial lainnya. Ya, pembelajaran Iya. daring ya kan Iya. sekarang harus memakai gawai gitu, harus Iya. bermedia Dan digital. penting banget di era Sangat penting gitu Iya. ya. Sangat kalau penting. misalkan kita ketinggalan pasti Wah, sudah banget Wah, sudah ketinggalan kita. jauh Kayak, sekali. Gak zamannya ya. Iya. Sekarang kita kan ketinggalan zamannya mah udah kayak zaman batu kan, kalau Iya kita ya. ketinggalan mah. harus udah melek gitu ya Kang. Ya, sekarang kita harus melek. Betul itu. untuk Udah media. harus Tapi bisa. kita harus juga bisa memilah dan memilih. Nah, Sekali betul lagi, juga. kita juga bisa memilah dan memilih informasi Si- yang benar di dalamnya. Iya. Jangan Dan sampai tidak boleh kita asal memilih juga sih. Jangan asal klik ya. Iya bijaklah benar. dalam bermedia sosial. Nah, Itu betul. hashtagnya, bijaklah dalam bermedia sosial. Siap, betul. Menghargai privasi orang. Bener gak Kang? Benar, Betul, tadi betul, ya, betul. Hak cipta juga ya Kang. kita juga. Terus ketika kita menjadi kalau istilahnya netizen sekarang itu, jangan sampai kita berkomen yang enggak kepada orang lain gitu, karena itu berpengaruh banget gitu kepada orang. Kayak kita nge-hate atau berbicara tentang ketika orang lain membuat konten dan kita mengomentari dengan bahasa yang gak baik, itu membuat down gitu. Jangan sampai menjadi netizen yang tidak bijak dalam menyikapi konten orang-orang. Ketika orang lain misal membuat konten nih dan kita seenaknya memberikan komentar yang buruk kepada mereka, nah itu akan menurunkan mental si pembuat konten kontennya. mau lagi bikin konten. Karena ketika mau bikin konten tuh Malu gitu ya Kang. malu karena takut Di-hack di-hack lagi oleh orang-orang, Atau dijudge gitu Iya. bahwa dia membuat konten yang gak baik gitu. Makanya harus bijak dalam bermedia digital, Harus punya etika. harus punya etika. Tidak boleh asal mencomot. Nah itu dia. Hargai privasi orang. Nah, Betul. jadilah netizen yang baik. Kompetensi literasi media digital itu bukan sekedar tren, tapi kebutuhan. Dan kita juga harus punya tanggung jawab, dan kita harus jadi pengguna yang lebih kritis, etis, dan cerdas. Semoga obrolan kali ini menambah wawasan. Sekian dan terima Terima kasih. kasih. Dadah. Dadah. Bye-bye.